semuanya, dan saya mengucapkan puji Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan karena kita semua dapat kembali berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Semuanya ada sukacita? Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian berkat kemurahan. Karena kita percaya kita ada saat ini semuanya tiada lain adalah berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Betapa besar dan dahsyat Engkau bagi kami. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat cuaca yang Tuhan sudah berikan sehingga kami boleh datang berkumpul di rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa dahsyat, akan memberkati di dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, urapan baru mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus masuk di dalam membawa kami masuk di dalam hadirat Allah, dan kami bisa melihat bagaimana kuasa Allah turun di dalam ibadah kami. Marilah Tuhan tolong agar supaya hati kami boleh terbuka lebar di hadapan-Mu Tuhan, di saat kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, yang selalu memberkati di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Kami tetap percaya bahwa Engkau yang sudah menyelamatkan kami, dan kami rindu agar supaya orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami yang belum diselamatkan oleh Tuhan lewat kehidupan kami, mereka juga boleh diselamatkan di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati, dan sama-sama kami boleh menaikkan satu ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Nafas yang Tuhan anugerahkan bagi kami, semuanya ini adalah satu kemurahan Allah yang melebihi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah proteksi tempat ini, kiri, kanan, dan muka belakang. Biarlah setiap pujian kami, setiap firman Tuhan bisa didengar oleh tetangga kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dan kami buka ibadah kami di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri ya. Amin. Ya, masih semangat semua kan? Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian kita buat Tuhan. Dia tak pernah gagal. Dia jamin firman-Nya.
kita untuk mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Ada yang memiliki kesaksian? Puji Tuhan, saya bersyukur karena kasih anugerah Tuhan kami boleh sehat sampai pada saat ini, dan Tuhan masih memberikan kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Ya, yang saya saksikan, saya lebih dulu bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya sungguh ajaib bagi kami, di mana mungkin yang sudah kita doakan di doa di waktu malam Jumat malam ya, itu Tuhan sudah berikan jalan keluarnya, dan kemarin mereka sudah mengangkat semua mesin-mesin bubutnya, ada tiga kali truk mengangkatnya, dan yang kecil-kecil masih ada tapi sudah mereka pindah dari situ. Semua karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Walaupun kita mendoakan, tetapi satu hal jawabannya hanya daripada Tuhan. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan, sungguh luar biasa pertolongannya, dan saya juga bersyukur kepada Bapak Ibu pendeta yang selalu saya percaya dibawa dalam doa setiap hari, dan semua jemaat GSJ yang ada di Batu Ampar ini kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya dan diberikan kekuatan, dan saya juga berdoa meminta kepada Bapak Ibu terus kami didukung di dalam doa, supaya Tuhan berikan kepada kami seperti Raja Salomo. Dia bukan meminta harta, tapi kalau kita sering meminta berkat. Jadi biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami, apa yang kami gumuli lagi, apa pergumulan. Satu hal, saya tadi malam itu waktu Pak Manurung menyampaikan firman Tuhan itu, saya kayak plak gitu loh, dibilang sering minta berkat, ya itu benar bagi saya pribadi. Kita berikan ke ini. Jarang kita mungkin minta hikmat, padahal sebenarnya hikmat itu yang paling utama. Seperti Raja Salomo, di dalam ada perkara yang meninggal anaknya dua itu, dia diberikan Tuhan hikmat yang luar biasa, tetapi jalan keluarnya indah sekali, dan itulah yang saya minta kepada Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat, kami sekeluarga, Pak Manurung diberikan hikmat. Kalau kita istilahnya terus berkelahi, emosi semakin menyarak gitu loh, semakin api sama api ya sudah terbakar gitu. Tapi kalau Tuhan berikan kepada kita hikmat dan Tuhan campur tangan, saya percaya jalan yang terbaik indah sekali. Jadi terima kasih. Tuhan memberkati, biarlah kesaksian kami ini menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya. Ada lagi yang mau bersaksi? Nggak ada yang ulang tahun lagi kah? Ada yang bersaksi? Kalau tidak ada, mari kita bersama-sama sebagai kesaksian kita bersama, kita angkat pujian. Bagai Raja Wali, aku ingin selalu. Aku ingin selalu
Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Mari tiba saatnya kita untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita seperti rusa yang haus. Biar kita sama seperti rusa yang selalu haus akan air, dan begitu juga dengan jiwa kita akan selalu merindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan juga setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kepadamu karena Tuhan memberi kami kemenangan boleh datang di rumah-Mu untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Juga kami boleh mendengarkan kesaksian dari keluarga Dorong di mana Tuhan sudah jawab doa. Sebabnya kami bersyukur bersama dan kami yakin percaya setiap doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan, Kau dengar, Kau jawab waktu yang dari Tuhan. Sebabnya kami imani yakini setiap doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan selalu peduli dan memberkati, jawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, setelah kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, saatnya kami akan duduk sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kuasa Roh Kudus berkarya bagi kami semua jemaat Tuhan yang hadir. Marilah biar Tuhan kami semua Tuhan sucikan, ampuni kalau adalah hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup ini, baik sikap hidup kami
perkataan, perbuatan yang tidak benar dan tidak berkenan Tuhan. Ampuni, sucikan dalam nama Yesus, biar kami semua layak untuk diberkati Tuhan. Terima kasih, pakailah hamba-Mu terus dengan kuat kuasa-Mu, dengan hikmat dan urapan-Mu Tuhan, kewahyuan-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan kami boleh rasakan di saat kami datang dengan kelemahan tubuh. Kami dikuatkan, disembuhkan oleh kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Kami dikuatkan, dihibur, dan kami percaya semua itu dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kebenaran firman-Mu dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon berkat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan silakan duduk. Shalom. Oh, luar biasa ya. Tuhan senantiasa memberkati, menjawab doa. Kenapa? Karena waktu pagi mulai jam 5 mulai gerimis ya. Ya, dari subuh lah, dari ya sudah gerimis. Kita di sini baru jam 5 mulai gerimis. Tapi begitu suara dari sana itu terdengar, akhirnya hujan itu makin ya, deras lah. Nah, saya bilang, Tuhan beri waktu, tepat waktu supaya umat Tuhan boleh datang di setiap rumah Tuhan untuk beribadah pada hari. Ya Tuhan dengar, ya Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini saya memberi firman Tuhan. Buka di dalam pertama Petrus, 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan ayat 13 ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Baik, kalau sudah dapat ya juga bisa melihat di layar. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ya. Baca pelan-pelan supaya kita merasakan ya kuasa firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Kita mulai 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Luar biasa ya. Tema hari ini adalah orang Kristen yang hidup dalam kemenangan. Orang Kristen yang hidup dalam kemenangan. Ya, itulah temanya. Ini hanya bacaan yang sederhana saja yang saya sampaikan di dalam Petrus ya. Kitab Petrus. Pujian orang Kristen yang hidup dalam kemenangan. Kalau kita perhatikan ya, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita masing-masing, setelah kita melewati hari-hari sampai hari ini ya, sudah bulan yang kedua, sudah masuk pertengahan lagi bulan 2 Februari ini, kita melihat perkembangan yang ada ya di dunia yang ada, di negara Timur Tengah sana ya, terjadi apa? Gempa yang dahsyat ya.
lebih dari berapa? Oh, sangat ya, sangat katakanlah sangat dahsyat. Kalau mungkin kita di sini aja, di khusus Batu Ampar ini tidak sampai 20.000. Ya, jadi satu kampung. Ini berapa kota ya terjadi? Oh, sangat-sangat ya, luar biasa. Tetapi kita perhatikan, di Indonesia saja sudah banyak yang terjadi. Di Papua sana ya, saudara-saudara seiman mengalami gempa juga di sana ya. Dan banyak juga yang kena korban. Di mana-mana ya, di seluruh dunia, di aliran vulkanis itu yang terjadi goncangan-goncangan. Jawa ya, rutin itu gunung-gunung berapi bereaksi ya. Kembali kepada firman Tuhan, saudara, orang Kristen yang hidup dalam kemenangan bagaimana ini ya? Kita perhatikan saja ya, ciri-ciri orang Kristen yang hidup dalam kemenangan. Ciri-ciri orang Kristen yang hidup dalam kemenangan itulah: satu, berbahagia karena nama Kristus. Amin. Kita berbahagia. Orang yang berkemenangan adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Ya. Kenapa? Karena di luar sana, walaupun mereka hidup ya secara jasmani berlimpah-limpah, punya kekayaan, ya, tetapi tidak ada ya kebahagiaan di dalam hidup. Ya, artinya tidak ada kemenangan. Ya, kalau kita perhatikan ini firman Tuhan, berbahagia karena nama Kristus, saudara, kita lihat langsung saja dalam 1 Petrus ini ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 13 dan 14. Jadi poin-poinnya kita ingat ini firman Tuhan, bahwa kita tahu ini adalah firman Tuhan yang kita boleh alami dalam hidup ya. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Ya, ya, adik saya, ya, Pak Yusi sudah menjalani dan bersyukur, dia tetap sukacita di dalam Tuhan, ya. Dan nyata bahwa Tuhan peduli, dengar doa. Ya, secara daging kami kakak beradik ya berdoa terus, saya terus berdoa, Tuhan biarlah kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada adik hambamu ini. Ya, jelas ya. Inilah yang terjadi, berbahagia. Kenapa kita berbahagia di dalam Tuhan? Walaupun kita secara jasmani, ya, secara tubuh kita mengalami sakit, tapi jangan kita salahkan Tuhan. Tuhan izinkan itu, ya, supaya kita mengerti ini firman Tuhan, ya. Sebaliknya bersukacitalah, ya. Jadi kata bersukacita itu, kalau kita mengalami misalnya, ya katakanlah seperti orang yang kehilangan keluarga, meninggal, secara pikiran kita manusia kan, kenapa kita mesti bersukacita dengan kasih kita yang sudah dipanggil Tuhan? Tapi itulah kenyataannya kan, firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, bersukacita dalam Tuhan. Ya,
Jadi ini berbahagia karena nama Kristus, ya. Saya baca. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira, ya, dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaan. Jadi bersukacitalah ke dalam Tuhan, ya. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi bagi kita. Amin. Itu poinnya, ya. Berbahagia karena nama Kristus, ya. Itulah kita sebagai orang percaya, ya. Poin kedua, dikatakan hidup dalam kebaikan. Hidup dalam kebaikan. Gimana itu hidup dalam kebaikan? Contoh firman Tuhan sudah banyak kita dengar, ya. Kalau kita mau hidup dalam kebaikan, artinya ini sebagai firman Tuhan yang disampaikan di dalam 1 Petrus juga pasal 4 ayat 15, ya. Dikatakan sini 1 Petrus 4:15 ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Artinya kita harus hidup dalam hidup yang benar, ya. Karena diawasi di dalam ayat ini, janganlah ada di antara kamu. Jadi kalau kita sebagai jemaat Tuhan yang setia, yang kuat di dalam Tuhan, ya, walaupun kita misalnya ada orang yang tidak suka dengan kita, ya, tidak senang dengan kita dengar kata-kata yang menyakiti hati, ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita jangan membalas, ya. Hidup dalam kebaikan, hidup dalam keadaan yang benar-benar secara rohani, ya. Yang kita terapkan dalam hidup ini adalah secara rohani. Kebaikan, baik kepada siapapun, ya. Mulai dalam keluarga kita. Kata baik dalam keluarga itu adalah kita menerapkan kasih, ya. Kasih. Dalam keluarga besar, misalnya kakak beradik, apa yang dikatakan itu? Memelihara kasih persaudaraan, ya. Dalam kehidupan bermasyarakat kita menunjukkan kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, ya, sehingga orang mendapatkan, ya, berkat, ya, dari kehidupan kita. Nah, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu jelas, hidup dalam kebaikan artinya jauh, ya, dari harus kita jauhkan daripada pikiran-pikiran ini, harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya, kemarin saya hanya dengar sedikit kesaksian dari teman-teman yang ada di kelompok yang kemarin bulan besar, tapi sebelum ada ini mereka cerita-cerita dalam kelompok mereka, ya. Ada yang hanya memakai pikirannya sendiri dan dia akhirnya menjadi mereka yang kelompok itu jadi kacau, ya. Akhirnya mereka bubar karena hanya satu orang saja yang jadi, ya, katakanlah bukan provokator, tetapi katakan menurut pikiran dan pendapatnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia menyalahkan pendetanya atau gembalanya. Akhirnya teman-temannya tidak mau lagi dengan dia, ya, dalam kelompok, dalam komunitas. Seperti kita juga jemaat Tuhan yang ada di sini, ya, kita jauh dari hal ini. Amin. Kita selalu melakukan yang baik, kebaikan Tuhan, ya.
Poin yang ketiga adalah hidup secara terhormat. Hidup secara terhormat, bagaimana lagi nih cara hidup secara terhormat ya? Adalah kita lihat juga firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4. Ya, ayat 16. 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Saya baca, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Amin. Ya, walaupun kita dikatakan apa segala kembali lagi ya, kita menderita. Ya mungkin juga seperti orang-orang yang mengalami ya katakan musibah karena gempa dan ya tidak sedikit orang-orang yang juga seiman yang harus tertimpa dengan ada yang meninggal, ada yang memang patah, budak, dan terjadilah hidup secara terhormat. Jadi kalau kita memang mengalami ya apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Ya, jangan ia malu. Karena ya bukan saja kita jemaat biasa, ada pendeta juga, hamba Tuhan. Karena dia mungkin merasa bahwa dia tidak dipakai lagi dalam satu gereja, organisasi, akhirnya dia menyangkal Tuhan, ya. Itu lebih daripada itu. Jadi kita jemaat Tuhan kemanapun kita berada, ya, kita menempatkan ini di mana kita berada, ya, kita harus terima, ya. Memang Tuhan Yesus sudah memberi teladan untuk mengiring Tuhan. Dia katakan bahwa memikul salib. Barang siapa mengikut aku, haruslah dia menyangkal diri dan mengikut aku dan memikul salib, ya, untuk mengikut aku. Itulah jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Kalau saudara jemaat Tuhan, banyak orang dari tidak seiman, setelah mereka masuk dalam iman, percaya kepada Tuhan, mereka disiksa, dibuang, dikucilkan, dan ya dihakimi dan segala macam. Tetapi mereka sudah merasakan ada rasa damai di dalam hidup mereka dan mereka tetap bertahan, ya. Ada satu kesaksian ya, satu orang bapak, dia sudah sampai dimasukkan di satu tempat berapa lama supaya dari pihak keluarganya mau menguji kalau dia mau kembali lagi kepada imannya yang lama. Tapi dia tetap setia dan tetap yakin bahwa Tuhan membela dia. Dan dia tetap percaya pada Tuhan. Kuasa Tuhan pasti terjadi. Akhirnya ya dilepaskan. Walaupun dia harus berpisah dengan keluarga, istri, anak. Dan ternyata setelah dia berjuang terus setia kepada Tuhan, akhirnya apa? Istri dan anaknya kembali menerima dia dan keluarga itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya,
luar biasa. Kita mendengar kesaksian, saya juga ya, oh sebab Ibu Gembala selalu ini kesaksian lagi bagus. Untuk memberikan dorongan semangat kepada jemaat Tuhan supaya jemaat. Ya ini dikatakan, walaupun kita harus menderita sebagai orang Kristen, jangan, kata jangan itu, ya, jangan kita malu. Pasti Tuhan akan membela kita, karena dikatakan, hendaklah ia memuliakan Allah dan dalam nama Tuhan Yesus. Itu terjadi bagi kita, bagi jemaat Tuhan. Ya, saya percaya semuanya kita mengalami ya. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan jelas memberikan kita selalu dorongan semangat sebagai orang percaya. Poin yang keempat, dihakimi dahulu oleh Allah. Nah, gimana ini? Dihakimi dahulu oleh Allah. Ini orang percaya atau yang tidak percaya dijelaskan dalam ayat ini ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dan 18. Jadi kita tidak keluar dari pembacaan atau perikop ini ya. Untuk saya sampaikan kepada kita. Pertama Petrus pasal 4 ayat 17 dan 18 ya. Saya baca, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, jadi itu satu ya pandangan yang membuat kita harus hati-hati dan benar-benar kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa dalam ayat 18 ya, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Jadi ini memberikan penjelasan kepada kita orang percaya ya, supaya kita sadar kita mau hidup seperti yang berkenan kepada Tuhan ya. Karena kita melihat di dalam ayat ini berkata dengan tegas ya, bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Sedangkan sudah dikatakan dia orang percaya, orang Kristen. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Kata hampir itu kenapa? Ada tanda tanya kan? Apakah hidupnya itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan atau tema yang kita bahas pada hari ini? Ya, kita kembali kepada diri kita, introspeksi. Saya selalu ya berdoa supaya Tuhan, selama saya melayani di tempat ini, Tuhan, kalau ada hal-hal yang saya sampaikan yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni saya. Karena saya bukan saja, tapi sudah banyak contoh kan. Saya kembali kepada cerita mengenai ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai lebih luar biasa, banyak terjadi mujizat dalam pelayanan, tapi akhirnya murtad. Ya. Karena mereka ya dikatakan begitu. Apalagi ya ini sudah dikatakan hampir. Jadi kalau yang begitu kan memang sudah masuk ke dalam
orang fasik. Kita yang ada ya, ada yang ini sudah kita dengar banyak firman Tuhan. Kalau di tempat kami ya di Sulawesi Utara sana, kalau pendeta itu sampaikan firman Tuhan, dia bilang apa ini? Jemaat ini, menyinggung lagi saya. Minggu depan saya tidak akan pergi gereja, atau saya mau pergi aja ke tempat gereja yang lain. Itu bagaimana dengan dia? Sudah dikatakan orang Kristen, tetapi hampir, berarti tidak, ya. Itu ya katakan artinya tidak ada kepastian. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini. Jadi kita melihat apa yang kita harus jalani dalam hidup ini, ya. Kata firman Tuhan bahwa penghakiman mulai dari rumah Tuhan. Boleh dari diri kita sendiri, di kita yang ada ya. Dan saya percaya setelah kita baca di firman Tuhan yang hari ini ya, selanjutnya terserah kita ya yang menjalani. Kalau kita sadar bahwa oh iya ya, saya masih ada hal-hal yang belum saya ya katakanlah serahkan. Dan ya itulah belum saya akui, kita harus bereskan dengan Tuhan ya. Kita harus bereskan dengan Tuhan ya. Saya selalu katakan saya kembali kepada diri saya. Pada waktu saya melayani Tuhan, ini mungkin kekurangan saya. Ampuni saya. Dan saya percaya Tuhan melihat hati saya ya, rindu benar-benar supaya itu dengan tulus hati melayani Tuhan ya. Walaupun harus ya melewati apa yang dikatakan tadi, menderita sebagai orang Kristen ya. Pengalaman kami dalam pelayanan ya yang tahun yang kemarin di Palembang sana ya itulah yang kami alami. Nah, bersyukur sudah 12 tahun di sini ya kami melayani. Karena tanggal 29 Januari mulai ada serah terima di sini ya sudah 12 tahun lah. Jadi saya bersyukur kepada semua jemaat Tuhan yang setia ya. Setia. Karena ada satu orang hamba Tuhan berkata begini, aduh, saya mau melayani dengan giat, tapi jemaatnya cuma itu saja. Waduh, saya bilang, hamba Tuhan ini kok seperti menyalahkan dirinya. Tidak ada perkembangan katanya. Tapi dia giat sekali melayani, ya. Pergi kemana-mana, buka gereja, buka rintisan di mana-mana, tetapi dia kembali ke jemaatnya tidak berkembang. Ya. Jadi dia mengeluh. Dia sampaikan kepada kami. Kami doa supaya dia tetap tabah, ya, kuat di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Hampir, walaupun hamba Tuhan ya, kalau ada hal-hal yang sepertinya dia merasa bahwa pokok Tuhan tidak berkati, Tuhan tidak perhatikan, sepertinya mau menyalahkan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Waktu kita menderita di dalam Tuhan, apa kita bersyukur, berterima kasih ya, ayat-ayat yang tadi. Nah, kita maju lagi poin yang terakhir ya. Hidup berserah kepada Allah. Hidup berserah kepada Allah tetap di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu,
Baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada penciptanya. Ya, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan. Kalau kita memang sudah di dalam Tuhan, kita menderita di dalam Tuhan, kita bersyukur, kita menyerahkan jiwa kepada Tuhan. Ya, kita mau kuat dalam Tuhan, kita mau setia dalam Tuhan. Ya, karena poin yang saya sampaikan hari ini adalah orang Kristen yang hidup di dalam kemenangan. Kita mau menjadi hidup dalam kemenangan dan yakin pada saat kita terus ya menjalani hidup dalam tahun yang berjalan ini, ya kita sudah lihat apa yang akan terjadi. Ya, dunia berkata bahwa tahun 2023 ini tahun ke-8 ya. Tapi bagi kita sebagai orang percaya adalah tahun kemenangan. Kenapa? Ya sudah dikatakan di dalam tema ini kan. Hidup orang Kristen adalah hidup yang berkemenangan. Amin. Luar biasa. Satu ayat lagi. Yakobus 1 ayat 12 berkata apa? Baik, kita baca bersama-sama ayat ini ya. Yakobus 1 ayat 12. Ya, yang buka Alkitab baca nanti, yang bisa baca langsung di layar, kita akan baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 12. Kita baca 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Luar biasa. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan walaupun secara sederhana tapi yakin yang kita jalani ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya ya, harus hidup dalam hidup yang berkemenangan. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati ya. Saya katakan bahwa kita kalau benar-benar kita menjalani hidup sebagai orang percaya, ya dikatakan bahwa ucapan itu adalah doa, ya. Ucapan itu adalah doa. Doa itu bagaimana? Ucapan itu doa adalah pada waktu kita menyampaikan. Contoh kepada kita sebagai orang tua kepada anak. Karena anak itu di sekolah bukannya rankingnya naik, malah turun. Karena orang tua selalu berkata, saya ya bukan sini ada dengan kamu kok enggak bisa apa di dalam pelajaran, goblok. Jadi anak itu jadi goblok memang. Wih, itu kata ya. Ucapan kita adalah doa ya. Jadi kalau kita berkata Tuhan memberkati, berkat kita dapat ya. Tuhannya berkat kita yang menerima berkat. Kemudian orang itu yang menerima dengan yakin jika dia diberkati. Jadi itulah, kita bersyukur semuanya. Katakan firman Tuhan, berbahagia. Kita berbahagia orang yang bertahan
bertahan dalam cobaan, ujian yang berat sekalipun, tetapi kalau dikatakan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita tunduk kepala, kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang Kristen yang hidup dalam kemenangan adalah berbahagia karena nama Kristus, hidup dalam kebaikan, hidup secara terhormat, hidup walaupun dihakimi dahulu dalam rumah Tuhan atau dahulu oleh Allah, hidup berserah kepada Allah, maka kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia karena kita sudah tahan uji di dalam penyerahan kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh selalu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, maka janji Tuhan kita akan menerima kehidupan mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan satu kalimat. Setialah dengan iklan, ya. Karena kalau lagu yang biasa setialah, sekarang kita nyanyi lebih pelan. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia sampai sekali lagi dengan doa. Setia sampai. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kasih setianya, setia
Haleluya. Itulah janji kami umat-Mu, supaya kami mau setia sampai Tuhan memanggil kami. Karena kami sudah diberkati, dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan sebagai orang percaya. Kami mau hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Bersyukur karena firman Tuhan begitu jelas. Walaupun kami harus menderita di dalam Tuhan, dan Tuhan sesuai janji-Mu berkata bahwa apabila kami tahan uji, kami akan menerima mahkota kebenaran firman Tuhan, kemenangan daripada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Roh Kudus yang lebih lagi menerangkan di dalam pribadi setiap yang hadir pada saat ini. Kami semuanya Tuhan boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kami. Roh Kudus, kami boleh menjalani, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh rasakan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selalu dalam tangan-Mu. Inilah ucapan syukur kami, kebenaran firman Tuhan yang kami sudah pelajari, dan kami boleh puas di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh menjalani dan melakukan firman. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan di depan. Setia-setialah, setia sampai mati. Apakah balasan-Mu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga buat firman-Nya yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala, yang menyampaikan bahwa ciri-ciri orang yang hidup dalam kemenangan atau orang Kristen yang hidup dalam kemenangan, ya, yaitu ada berapa ya, ada 5 kalau salah. Berbahagia karena nama Kristus, hidup dalam kebaikan, hidup secara terhormat, dihakimi dahulu oleh Allah, dan hidup berserah kepada Allah, ya. Jadi kita akan selalu menanamkan firman itu dalam kehidupan kita, ya. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita memberikan yang terbaik buat persembahan, Bu, ada kesaksian dari, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Anaka. Shalom. Halo. Mohon maaf, minta waktu sebentar Pak Gembala, Ibu Gembala. Karena Haleluya, luar biasa. Amen. Oh, haleluya. Bapak Ibu tahu suami saya sampai minggu lalu, ya saya memang diingatkan, ada sudah berapa kali orang ingatkan, Bu rendam garam kakinya Bapak gitu. Memang awal kami Bapak kena itu, saya dibilang sama yang urut terapi di Manado, rendam air garam ya Tante, katanya iya. Tapi karena waktu gak lama datang udah enak gitu, saya udah gak pernah rendam lagi gitu ya. Terus kembali kemarin hari Selasa, saya bilang sudah bilang, saya bilang Pi, rendam lagi air garam ya, cuma bilang-bilang tapi nggak keterus gitu. Mana Selasa saya bilang rendam air garam gitu. Terus air garam yang besar-besar ya Bapak Ibu, yang dari pasir, yang untuk yang untuk ikan asin ya, beli banyak di pasar gitu. Nah jadi
tiba-tiba suami saya bisa berjalan sendiri, bisa berdiri sendiri, bisa bangun sendiri, dari tempat tidur bisa ke kamar mandi sendiri, biasanya diantar gitu. Dan yang saksi hidupnya ya Mbak Etna ya, kan sering Mbak Etna lagi kerja, Mbak tolong gitu, karena saya bilang saya lagi doa gitu. Ya Mbak Etna datang menolong gitu, ya tarik. Ya kemarin Luki belum tahu, Luki lihat mobil kita ada acara di tempat kakak, ulang tahun kakak. Luki langsung mau ke mobil gitu ya, mau nolongin gitu ya. Dan Bang Luk udah bisa jalan, saya bilang puji Tuhan. Jadi saya bersyukur ya, terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan itu ajaib bagi kita Bapak Ibu. Saya sampai bilang Tuhan saya tidak kuat lagi, saya bilang gitu. Karena saya juga capek ya gitu. Kadang saya masak sampai Etna tidak pernah manggil mi tolong mi gitu, begitu terus. Jadi kalau duduk itu tidak bisa betah gitu, tidak bisa duduk, harus berdiri, duduk lagi, harus kakinya sudah diatur maunya, tapi terlalu ke depan, ke belakang lagi, terlalu ke belakang, ke depan lagi gitu. Jadi tidak bisa duduk gitu tenang ya. Tapi seperti Pak Gembala bilang, ucapan itu adalah doa. Tuhan mendengar Bapak Ibu ya. Kebetulan kami ada terapi blower itu. Nah, jadi itu tanggal 11 kemarin Februari udah 3 bulan. Nah, karena orang yang jual saya itu paling lambat 3 bulan katanya. Saya bilang sama Pak Yosi, pokoknya kalau 3 bulan begini terus nggak usah ya pakai ya, kata Pak Yosi. Jangan lemahkan saya dong dengan perkataan katanya gitu, karena udah 3 bulan gitu ya pakai itu malah tambah jelek gitu. Menurut saya memang kalau pakai itu ada krisis healingnya, ada efek samping yang parah dulu baru ketemu bagus gitu. Jadi saya memuji Tuhan supaya tidak panjang-panjang. Suami saya luar biasa, sekarang udah bisa jalan walaupun pelan gitu ya, dan saya bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan kita, dia baik sekali bagi kita Bapak Ibu, kan cuma kami. Terima kasih doa jemaat di sini, Pak Gembala, Ibu, dan semua kakak beradik kami yang tak putus-putus ya. Makasih juga kepada Luki yang selalu siap menolong membantu kami ya. Kalau saya mau khotbah sih saya bilang, Luk tolong ya, Yosi mau ikut, saya bilang. Jadi Pak Luki itu udah siap mau jemput di mobil ya, di Maxim. Mbak Etna juga terima kasih ya. Kadang-kadang Mbak Etna mau cepat, Pak sebentar ya gitu, karena ya memang kan kerja ya, tapi disempatkan menolong. Karena Bapak kalau muter-muter harus dipegang belakangnya gitu ya. Jadi seperti itu. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus luar biasa, dan mujizat terjadi. Walaupun masih pelan, tapi apa-apa sekarang udah mulai bisa sendiri gitu. Biasa kan ditolong gitu ya, makan diambil nasi, terus balik ke toilet gitu ya, ditolong, dipegang, bahkan beberapa kali jaga di rumah, jadi pegang gitu ke toilet gitu. Jadi saya memuji Tuhan, luar biasa Tuhan itu dahsyat bagi kita. Kalau saya mengucap syukur, saya nangis terus karena dokter bilang kalau Parkinson sudah tidak bisa disembuhkan, akan seperti itu terus. Tapi saya bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun kata dokter dunia, saya percaya dokter di atas segala dokter ada Tuhan Yesus Kristus bagi kita Bapak Ibu ya. Ini masih tadi saya bilang pakai sepatu belum bisa karena memang masih terasa yang sisa-sisa kemarin, sama juga belum bisa pakai celana panjang karena memang belum bisa karena saya benar apa Tuhan lihat hati, enggak lihat dari apa yang kita pegang bersih ya. Puji Tuhan. Tapi mau tambah? Ya, saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa hamba Tuhan sama hamba Tuhan di tempat ini baik kakak saya yang kandung ya, yang memotivasi saya untuk percaya, dan benar-benar itu terjadi kayak angin itu tiup pagi-pagi, dingin begitu. Tiba-tiba saya meloncat dari tempat tidur mau pergi kamar mandi, karena sudah sembuh saya. Ya puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan banyak juga jemaat yang berdoa untuk saya.
pendeta juga yang berdoa untuk saya. Itu saja. Akan membawakan satu lagu. Kuasamu Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesaksiannya yang telah menguatkan kita. Memang kalau pertolongan Tuhan itu akan selalu ada buat anak-anak Tuhan yang selalu percaya, berserah dan mengandalkan Tuhan apapun keadaannya ya. Dan kita selalu berdoa untuk Pak Yosi supaya Tuhan pulihkan kesehatannya, supaya seperti mula lagi ya. Amin. Memang apa kata dokter itu tidak sesuai dengan apa yang akan Tuhan tunjukkan ya, bahwa Tuhan akan memberikan mujizat ya. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dan tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu merasakan penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Melalui persembahan Tuhan, Kau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan yang akan kami berikan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah sumber berkat kami Tuhan. Kau akan memberikan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur buat persembahan yang akan kami berikan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa.
pengumuman, ibadah dalam seminggu, kita mulai dari ibadah KKA yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 16 bulan 2, yang mimpin pujian nanti Ibu Etna, untuk firman Tuhannya Ibu Gembala, dan bertempat di rumah keluarga Bapak Panjaitan. Oke? Oke, siap. Dan untuk ibadah doa pada hari Jumat tanggal 17 bulan 2, yang mimpin pujian nanti Ibu Panjaitan, untuk firman Tuhannya Ibu Ria, dan untuk bertempat di gereja. Dan untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 19 bulan 2, yang memimpin pujian Ibu Erlin, firman Tuhannya Ibu Aneke, pemusiknya Saudari Abigail, sekolah minggunya Ibu Jen, dan untuk tugas LCD-nya Saudari Louis. Masih ada pengumuman yang lain? Tidak ada. Ya. Terus selanjutnya untuk pengumuman masih bisa dilihat di WA grup GSJA ya. Oke. Ya, kita akan menutup ibadah kita. Selanjutnya saya undang semua Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah, kita bersama-sama angkat pujian Hatiku Percaya. Saat
hatiku percaya, selalu percaya kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar dan pelajari sudah berlaku bagi kami umat Tuhan. Kami yakin percaya kuasa-Mu, jamaah tangan-Mu Tuhan sudah mengalir dan setiap pribadi yang hadir pada saat ini. Terima kasih buat berkat dari Tuhan. Di mana jemaat Tuhan seberapa yang hadir boleh datang memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan bagi keluarga Yosi, Bu Nege, mereka sudah mengalami mujizat Tuhan. Oh, luar biasa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, jawaban, buat kesembuhan, pemulihan terus terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu, semua jemaat Tuhan yang juga mengalami gangguan-gangguan, kesakitan di dalam setiap organ tubuh. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa darah Yesus mengalir dan menjamah dan menyembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan semua. Karena tubuh ini tempat kediaman Roh Kudus. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan dan jamaah tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur kepada-Mu. Kami datang dengan segala pergumulan hidup. Kami pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Sesuai dengan tema pada hari ini, orang Kristen yang hidup berkemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saja memberkati semua jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh rasakan kuasa Tuhan terus terjadi di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Sesuai janji-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati, menyertai kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Tuhan selalu nyata kuasa-Mu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bagi anak kami Marcel masih dalam perjalanan ke Kalimantan Tengah, bungkus dengan kuasa-Mu sampai tiba di tempat tujuan dengan aman dalam lindungan Tuhan. Begitu juga jemaat yang lain yang ada di lokasi dimanapun berada dalam tugas pekerjaan mereka selalu dalam lindungan kuasa Tuhan. Terima kasih, pujilah nama-Mu dalam segala rencana kehidupan setiap pribadi, setiap keluarga. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati, bahkan campur tangan sehingga semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami, jauh dekat dimanapun mereka berada, baik yang ada di kampung halaman, di perantauan. Percaya Tuhan juga yang memberkati mereka dan selalu menyertai. Kami juga berdoa buat bencana alam yang sudah terjadi di luar negeri sana. Oh Tuhan, Tuhan tolong pada semua bangsa yang memperhatikan, yang membantu, termasuk bangsa Indonesia yang sudah membantu. Terus Tuhan berkati sehingga bantuan kemanusiaan itu diberikan pada bangsa yang sudah mengalami bencana alam di Turki dan Polandia sana. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan nyata kuasa-Mu sehingga orang-orang yang ada yang seiman mereka tetap tabah dan tetap kuat di dalam Tuhan. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang ada di Papua, biarlah Tuhan yang selalu memberkati, menguatkan mereka, dan mereka tetap melihat bagaimana tangan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami hanya serahkan masalah yang terjadi di Papua dengan pesantren dari pilot yang ada, Tuhan, supaya Engkau yang nyatakan kuasa-Mu sehingga orang yang mensandra itu boleh membebaskan, karena pilot ini adalah orang yang suka membantu semua orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam perjalanan hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Puji nama-Mu Tuhan, berkati juga pemerintah yang ada, dari presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet kerja, sampai kepada gubernur, kepala daerah, kecamatan, kelurahan, RT. Biarlah mereka boleh menjalani pemerintah dengan takut Tuhan, dan menjalani dengan adil, yang bijaksana yang dari Tuhan, sehingga masyarakat pada seluruhnya akan merasakan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan keadaan ekonomi Tuhan, biar Tuhan berkati pemerintah supaya dapat mereka memulihkan keadaan ekonomi yang ada dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat pembangunan IKN terus berjalan dengan pertolongan campur tangan Tuhan. Para pekerja, mereka kerja siang malam, biarlah mereka dalam lindungan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada di kota Balikpapan. Kami percaya juga kota Balikpapan Tuhan memberkati, sehingga kota Balikpapan dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar jemaat Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing. Percaya malaikat jaga lindungi, tibakan di rumah dengan aman dalam lindungan Tuhan. Kami boleh melayani, menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Kami tutup akan ibadah raya pada siang hari. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.